kembali lagi kita berjumpa di video pembelajaran filsafat manusia. Jadi, Ya, gimana Reto? kamu pernah nggak kehilangan orang yang kamu cintai, seperti saudara atau keluarga karena meninggal dunia? Wah, pernah banget tuh. Aku merasa sedih banget ketika mereka meninggal. Nah, kira-kira kamu pernah kepikiran nggak sih, jiwa mereka ini pergi kemana setelah meninggal? Nah, itu, apakah jiwa mereka itu hancur bersama raga mereka di tanah atau mungkin jiwa mereka pergi entah kemana? Nah, kebetulan sekali nih, Gaby. Iya. Pada video kali ini, filsafat manusia juga membahas tentang keabadian jiwa. Keabadian jiwa. Nah. Menurut siapa saja itu pandangan-pandangan mengenai keabadian jiwa? Oh, banyak sekali, Gaby. Itu sudah dibahas dari filsafat Yunani kuno sampai sekarang yang kontemporer. Oh, sampai sekarang? Iya. Ya, jadi tunggu apa lagi sobat filsafat holik? Kita akan membahas ulasan-ulasan mengenai keabadian jiwa manusia menurut pandangan dari filsuf Yunani hingga filsuf kontemporer. Check this out. Oke. Sebelum kita membahas tentang keabadian jiwa menurut para filsuf, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu keabadian. Keabadian adalah keberadaan yang tidak pernah berakhir, bahkan setelah kematian. Nah, pengertian ini menyiratkan bahwa keabadian adalah sesuatu keberadaan yang tidak akan pernah berakhir meskipun atau terlepas dari tubuh itu mati atau tidak. Nah, perdebatan tentang keabadian ini telah menyentuh ranah keagamaan. Dan ini juga menjadi suatu diskusi yang penting dalam ranah filsafat. Biasanya, pertanyaan tentang keabadian muncul secara mendasar dalam filsafat, seperti apakah ada jiwa? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Nah, ini dia yang sering menjadi perdebatan, di mana kaum dualis percaya bahwa jiwa akan bangkit meskipun tubuh telah hancur. Nah, tetapi juga ada yang percaya bahwa tidak ada itu kebangkitan, di mana ketika tubuh hancur, jiwa pun akan ikut hancur pula. Secara sains, ilmu sains tidak pernah bisa menjelaskan secara empirik apakah ada kehidupan setelah kematian. Tetapi baru-baru ini, dengan teknologi yang semakin maju, banyak para sains futuristik yang menggunakan teknologi untuk mengusahakan keabadian. Lantas, bagaimana pemikiran para filsuf dan apa saja teknologi yang digunakan untuk mengusahakan keabadian tersebut? Selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana ramalan atau gambaran tentang masa depan menurut beberapa filsuf. Ada Nietzsche dan juga ada Karl Marx. Mereka berdua ini berusaha untuk menggambarkan masa depan manusia. Sekarang kita berlanjut ke 3 model keabadian. Seperti kita semua tahu bahwa keyakinan mengenai teori-teori keabadian memiliki banyak hal dan beragam hal menurut berbagai pandangan. Namun hal-hal tersebut dapat direduksi atau diturunkan menjadi 3 model keabadian. Hal ini diungkapkan oleh Flu. Hal-hal tersebut ialah yang pertama, keberlangsungan hidup astral. Yang kedua ialah jiwa imaterial. Dan yang ketiga ialah kebangkitan tubuh. Yang pertama ialah keberlangsungan hidup tubuh astral. Seperti kita tahu, manusia terdiri dari 2 substansi, yakni jiwa dan tubuh. Jiwa inilah yang merupakan tubuh astral, dan tubuh inilah ialah tubuh fisik. Tubuh astral sangat berbeda dengan tubuh fisik. Tubuh fisik dapat disentuh, dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat dicium dalam kenyataan dan dalam realita. Namun tubuh astral tidak memiliki soliditas dan keberlangsungannya tidak dapat dilihat secara kasat mata ataupun dirasakan oleh panca indera kita. Tubuh astral terbuat dari benda-benda misterius yang halus, tidak seperti tubuh manusia yang dapat hancur begitu saja. Apabila tubuh fisik atau tubuh ragawi ini
mudah hancur dan tidak bertahan lama sehingga dapat membusuk. Berbeda dengan tubuh astral. Tubuh astral dapat abadi dan dapat bertahan. Tubuh astral juga memiliki soliditas tersendiri dan soliditasnya dapat kabur sedemikian rupa. Secara tradisional, para filsuf dan teolog menolak konsep keabadian yang pertama ini. Ada dua alasan mengapa mereka menolak atau tidak mengindahkan konsep keabadian ini, yakni yang pertama adalah apabila jiwa ini ada dan jiwa ini berlangsung dengan tubuh astralnya, ya seperti kita tahu bahwa hantu kerap kali hadir bukan hanya tubuhnya saja atau tubuh astral, namun juga memiliki pakaian. Apabila terdapat jiwa dan tubuh astral, maka tentu akan ada pakaian astral. Hal ini sangat tidak menyiratkan suatu hal yang tidak efektif dan juga menyiratkan suatu hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, apabila jiwa itu ada salah tubuh astral, maka hal itu haruslah berbeda dengan tubuh fisik. Namun dalam kenyataannya, jiwa atau tubuh astral ini sama dengan tubuh ragawi atau tubuh fisik, dan hal ini belum memberikan contoh atau belum memberikan dampak-dampak dan bukti yang konkret, sehingga konsep keabadian ini ditolak oleh mereka, yakni para filsuf dan para teolog. Yang kedua ialah jiwa imaterial. Jiwa imaterial memiliki konsep hampir seperti tubuh astral. Namun jiwa imaterial ini dipahami bahwa apabila tubuh fisik ini mati atau hancur, maka jiwa ini merupakan jiwa yang bukan merupakan jiwa yang lain atau jiwa jenis lain, namun jiwa ini dinamakan sebagai jiwa imaterial itu sendiri dan bersatu dengan tubuh fisik itu. Menurut pendapat Henry James, ia berpendapat bahwa jiwa manusia atau sesuatu hal itu ada perlu menempati suatu ruang. Apabila tubuh manusia sudah ada dan ia hancur, maka jiwanya tentu masih ada dan ia menempati suatu ruang. Ruang inilah yang merupakan ruang misterius atau yang tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Namun yang pasti ialah sesuatu hal ada dan sesuatu hal diakui ada, ia harus menempati suatu ruang, entah itu apa, dan hal inilah yang menempatkan jiwa dalam ruang misterius. Seiring berkembangnya waktu, sebagian besar filsuf mengakui bahwa tubuh ini fana dan jiwa abadi. René Descartes mengakui dan berpendapat bahwa sesuatu hal atau manusia terdiri dari dua konsep atau dua substansi, yakni tubuh dan jiwa. Jiwa diidentikan sebagai suatu hal, pikiran atau mental yang terdapat dalam diri manusia. Apabila tubuh manusia telah tiada, jiwa manusia ini menempati suatu hal dan masih terkungkung dalam suatu materi atau dalam suatu mental pikiran yang masih berwujud dalam hal-hal lainnya yang tidak dapat kasat mata. Dan hal inilah yang menempatkan bahwa jiwa manusia merupakan suatu pikiran atau suatu mental dalam diri manusia itu sendiri. Menurut pendapat agama-agama timur, yakni Hindu dan Buddha, jiwa dan tubuh manusia bersatu. Namun ketika seorang meninggal, tentu ia akan meninggalkan tubuhnya yang fana itu, dan jiwanya tetap ada, namun terdapat dalam tubuh inkorporal. Jiwa ini tetap bertahan. Dengan seiring berkembangnya waktu, ia akan menempati tubuh baru, dan entah kapan menempati tubuh barunya masih misterius. Proses inilah yang dinamakan sebagai proses reinkarnasi yang diakui oleh agama-agama timur, yakni agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga ialah model keabadian mengenai kebangkitan tubuh. Model keabadian ini diyakini dan dipercayai oleh agama-agama samawi, yakni Kristen, Islam, dan Yahudi. Ketiga agama ini meyakini bahwasanya keabadian dialami oleh setiap manusia di dunia ini.
keabadian dapat diarmami ketika mengalami pengadilan terakhir, yakni di akhir kehidupan manusia dan akhir dari alam semesta ini. Setiap manusia akan diadili satu persatu oleh Allah, dan ia menempati tubuh dan jiwa yang abadi itu sendiri. Namun konsep ini kerap kali diragukan dan memiliki posisi yang tidak pasti. Maka secara tradisional, agama-agama samawi meyakini bahwa jiwa dan tubuh memiliki keterpisahan. Ketika seorang meninggal, jiwa mereka terlepas dari tubuh mereka dan akan selama-lamanya jiwa tersebut menempati tubuh inkorporal. Dan hal inilah yang merupakan bentuk peralihan. Namun jiwa inkorporal inilah akan terus berlangsung hingga pada suatu titik, yakni penghakiman terakhir. Konsep inilah yang terus diyakini dan dipercayai oleh agama-agama samawi, yakni Kristen, Yahudi, dan Islam. Filsuf yang pertama adalah Plato. Plato adalah salah satu filsuf dari 3 filsuf besar pada zaman Yunani kuno. Dan Plato adalah seorang murid sekaligus guru, di mana dia adalah murid seorang guru bernama Socrates dan juga guru seorang murid bernama Aristoteles. Plato di dalam salah satu karyanya juga mengungkapkan tentang keabadian jiwa, di mana konsep ini ia gabungkan juga dengan konsep ide abadi. Di dalam konsep ide abadi, Plato mengatakan bahwa ide adalah sesuatu yang bersifat abadi, utuh, dan juga non-material. Nah, ide di sini bukan berarti sama dengan bahasa Indonesia yang berarti gagasan atau cita-cita, melainkan ide di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti citra atau gambar. Menurut Plato, manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu jiwa dan juga badan. Nah, dari sinilah dia mulai percaya bahwa jiwa itu bersifat abadi dan kekal. Mengapa? Alasan pertama, menurut Plato, jiwa mempunyai keabadian karena jiwa mempunyai sifat yang sama seperti ide. Mengapa demikian? Karena menurutnya hanya jiwalah yang mampu mengenal ide. Dan kata Pitagoras, yang sama mengenali yang sama. Maka dari itu, ketika jiwa mampu mengenal ide, berarti jiwa mempunyai sifat yang sama seperti ide. Nah, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, ide memiliki sifat abadi, utuh, dan juga non-material. Maka dari itu, Plato juga percaya bahwa jiwa memiliki sifat yang abadi, utuh, dan juga non-material, sama halnya dengan ide. Alasan kedua, di dalam dialognya yang berjudul Phaedros, Plato mengungkapkan bahwa jiwa memiliki satu fungsi yang sangat penting, yakni fungsi untuk menggerakkan badan. Nah, karena fungsi inilah, Plato akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan fungsinya, jiwa membutuhkan kebakaan atau juga keabadian. Maka dari itu, Plato percaya bahwa jiwa memiliki fungsi keabadian karena dia mempunyai prinsip menggerakkan badan. Yang ketiga, dalam membuktikan bukti yang ketiga ini, Plato juga menggabungkan antara konsep jiwa dengan konsep ide, di mana menurutnya di dalam dunia ini ada 2 jenis dunia, di mana dunia yang rasional dan juga dunia yang indrawi. Nah, menurut Plato, jiwa sebelum dia ada di dalam tubuh,
atau juga disebut dengan praeksistensi berada di dalam kerajaan ide-ide, di mana dunia ini mampu untuk menangkap ide-ide abadi. Nah, pada akhirnya si jiwa ini terperangkap di dalam tubuh. Kalau dalam bahasa Plato, jiwa adalah tubuh adalah penjara bagi jiwa. Nah, setelah si tubuh ini hancur atau pasca eksistensi, si jiwa ini akhirnya kembali ke dalam kerajaan ide-ide. Maka dari itu, menurut Plato, jiwa-jiwa itu abadi atau memiliki sifat kekekalan. Tokoh yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas tidak sependapat dengan Plato, di mana menurutnya jiwa dan tubuh adalah dua hal yang berlainan dan berdiri sendiri. Menurutnya, manusia itu adalah satu substansi saja, di mana manusia dibangun berdasarkan dua unsur, yaitu jiwa dan tubuh itu sendiri. Menurutnya jiwa adalah aktus dan tubuh adalah potensi dari jiwa. Menurut Thomas Aquinas lebih lanjut, dia mengatakan bahwa jiwa adalah suatu substansi yang melakukan aktivitas rohani, di mana aktivitas rohani sendiri itu adalah aktivitas yang berpikir dan juga berkehendak. Pemikiran inilah yang selanjutnya melahirkan dua konsekuensi yang menyatakan bahwa jiwa itu memiliki keabadian atau kebakaan. Yang pertama, menurut Thomas Aquinas, karena jiwa itu sifatnya rohani, maka menurutnya jiwa itu akan tinggal tetap. Karena yang rohani itu tinggal tetap, sedangkan yang tubuh atau yang bersifat badani itu akan hancur atau binasa. Lalu yang kedua, menurut Thomas Aquinas, jiwa adalah bentuk, di mana jiwa itu sendiri mempunyai keterarahan kepada materi. Maka dari itu, dia mengungkapkan bahwa jiwa itu akan abadi, karena jiwa akan bangkit bersama badan. Teori inilah yang kemudian, menurut para filsuf yang lain, menjadi kritikan bagi Thomas Aquinas, di mana menurut para filsuf yang lain, teori ini hanya bersifat fisik dan materialis. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori ini atau teori yang disebut fisik materialis ini sendiri akan disebut sebagai kebangkitan badan dan disempurnakan bahasanya menjadi keutuhan manusia yang seluruhnya. Bagaimana dalam teologi sekarang dipercaya bahwa manusia yang hidup, badan dan jiwanya utuh, ketika bangkit pula akan utuh kembali, di mana tubuh dan jiwanya akan bangkit bersama-sama. Tokoh filsuf yang ketiga ialah Karl Marx. Seperti kita tahu, Karl Marx merupakan filsuf pada masa modern. Dalam hal ini, ia memberikan pandangan-pandangan mengenai masa depan manusia. Jadi, masa depan manusia digambarkan sebagai manusia yang bersifat kolektif. Di sini, kebersamaan sangat ditekankan dan tiada lagi individualitas. Kebersamaan dalam kaitan infrastruktur ekonomi dan segala hal dalam segala aspek kehidupan merupakan milik bersama. Namun, dalam realitasnya, kaum kapitalis mendominasi kehidupan dalam masyarakat, sehingga proletariat sangat diturunkan dan dibasmi sehingga dapat dihilangkan sedikit demi sedikit dan tidak bisa memiliki kesetaraan dengan kaum kapitalis. Jadi di sini juga Karl Marx menekankan bahwa kebersamaan atau sifat-sifat kolektif akan menjadi masa depan bagi masyarakat luas di dunia ini, sehingga sifat-sifat bebas dan otonom sedikit demi sedikit akan menghilang dan kebersamaan milik bersama akan menjadi hal yang sangat ditekankan oleh Karl Marx dan menjadi masa depan
bagi manusia. Tokoh filsuf yang keempat ialah Friedrich Nietzsche. Seperti kita tahu, Friedrich Nietzsche merupakan tokoh filsuf pada masa kontemporer. Dalam ajarannya, ia menolak adanya Tuhan, yang kita kenal sebagai ateisme atau paham ateis. Di sini, Tuhan merupakan suatu hal yang tidak ada. God isn't thought. Dan hal inilah yang menjadi ajaran terus-menerus hingga saat ini di zaman modern. Ia menekankan bahwa kodrat manusia ialah kodrat sebagai kehendak yang berkuasa, sehingga hal-hal yang ada dalam Tuhan merupakan kodrat lunak atau kodrat budak. Apa saja kodrat budak itu? Ialah sifat-sifat manusia yang memiliki kerendahan hati, kelembutan hati, kesabaran, kemudian hal-hal lainnya seperti halnya kehalusan dan macam-macam lainnya. Hal inilah yang menimbulkan karakteristik dari manusia sebagai manusia yang menjadi budak, dan itu merupakan bukan kodrat manusia, sebab kodrat manusia adalah manusia di atas atau kodrat berkuasa. Pada masa zaman modern dan ke depan, manusia memiliki masa depan yang cerah, yakni manusia berkuasa atas semua hal. Jadi di sini adalah keegoisan dan juga kesombongan merupakan ciri khas dari manusia itu. Manusia yang memiliki kehendak yang berkuasa atas semua hal. Jadi masa depan sebagai manusia yang berkehendak lunak dan berkehendak budak bukan merupakan kehendak manusia, dan ia menolak ajaran moralitas dari Kristen dan agama-agama lainnya yang menekankan manusia sebagai budak. Seiring berkembangnya waktu, teknologi juga akan semakin berkembang dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Kali ini terdapat 3 teknologi yang memberikan perkembangan bagi prospek ke depan bagi keabadian manusia. Yang pertama ialah teknologi cryonics, kedua strategi untuk rekayasa senescence, dan ketiga mengunggah pikiran. Pertama, cryonic of technology atau teknologi cryonic. Teknologi ini mengembangkan bahwa mayat manusia yang telah meninggal akan diberikan kepada suatu ruangan dan disimpan di sana dengan suhu yang sangat rendah. Ini menekankan bahwasanya manusia jika demikian akan seiring berkembangnya waktu terus-menerus, dan mayat ini akan ditumbuh kembangkan kembali dan dihidupkan kembali berdasarkan teknologi-teknologi ke depan, sehingga yang dimatikan bukan hanya tubuhnya namun titik fisiologis itu sendiri. Jadi dalam kondisi ini mayat manusia akan dihidupkan kembali melalui secara kriogenetik, dan disinilah titik fisiologis tidak benar-benar mati, namun seiring berkembangnya waktu akan dihidupkan kembali dengan manusia yang selanjutnya, dan titik otak inilah yang akan ditumbuhkan kembali dan dihidupkan kembali. Kedua ialah strategi rekayasa senescence. Strategi ini menekankan bahwa penuaan manusia dapat diabaikan dan juga dihentikan atau ditunda. Di sini menekankan bahwa mekanisme penuaan manusia yang bertanggung jawab untuk memberikan pertambahan usia atau pertambahan situasi yang buruk dapat dibalikkan atau dapat dihentikan. Sebagian ilmuwan tentu merasa skeptis dan melakukan hal-hal ini, namun sebagian antusias dengan rekayasa strategi senescence ini. Ilmuwan yang menekankan atau antusias dengan strategi ini ialah Aubrey de Grey. Ia menekankan bahwa manusia penuaannya dapat ditunda dan diabaikan dengan cara manipulasi, nanoteknologi, dan genetika. Jadi hal-hal ini memberikan perhatian lebih pada etika keabadian. Yang ketiga ialah teknologi mengunggah pikiran. Di sini seperti kita tahu bahwa manusia akan mati. Namun di sini yang ditekankan adalah otak manusia, otak organik manusia itu yang tidak berfungsi dapat dialihkan. Segala informasi yang ada di otak manusia, segala hal, data-data yang ada di dalam manusia, otak manusia, pengetahuan dapat ditransfer secara langsung
ke dalam sebuah mesin yang berbasis silikon. Dan disinilah teknologi futuris itulah yang berkembang dalam perkembangan teknologi modern. Jadi dengan mengunggah pikiran ini, segala pikiran manusia, segala data, pengetahuan yang ia miliki dalam otak organik dapat ditransfer secara langsung dari otak organik ke otak silikon. Dan dari sinilah segala informasi dapat terus abadi. Nah, Ken, Kevin, Ken. Ya, gimana Reto? Gimana, kamu udah paham belum apa yang tadi dijelaskan tentang konsep keabadian manusia? Ya, kita sudah memahami bersama mengenai konsep keabadian manusia, mulai dari filsuf Yunani kuno sampai filsuf kontemporer. Oke, jadi kita sudahi saja ya. Ya, gitu saja ya mengenai pembelajaran kita mengenai keabadian manusia. So, tunggu apa lagi? Kita akan berlanjut ke video-video selanjutnya. Bye bye.